Pemirsa, setelah hampir 120 hari mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya, Jessica hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Meski selangkah lagi masuk ke dalam meja hijau, namun misteri tetap menyelimuti kasus ini. Lantas apa sebenarnya yang membuat kasus ini menjadi rumit untuk dipecahkan oleh pihak penyidik? Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan masalah ini. Sudah hadir bersama saya di studio seorang pakar psikolog forensik. Sudah ada Mas Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari kantor Kejari, kita juga sudah tersambung begitu ya, terhubung dengan Kepala Humas Kejaksaan Tinggi, maksud saya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ada Pak Waluyo Yahya. Selamat sore Pak Waluyo. Selamat sore Mbak Rizka dan Mas Reza. Baik Pak Waluyo, Anda bisa mendengarkan suara kami dengan jelas begitu ya? Iya. Okay. Pak Waluyo, saya langsung kepada Anda saja. Bukti sudah lengkap begitu yang diserahkan oleh pihak kepolisian. Apa sebenarnya yang menjadi bukti kuat begitu yang dinyatakan oleh pihak kejaksaan bahwa sebenarnya ini sudah lengkap dan sudah sesuai begitu? Baik, saya jelaskan ya. Sesuai tupoksi jaksa, sesuai pasal 138 KUHP, bahwa setelah jaksa menerima penyerahan berkas perkara tersangka, maka jaksa penuntut, ini adalah jaksa peneliti, melakukan penelitian terhadap berkas-berkas tersebut. Apakah berkas itu secara formal maupun material sudah lengkap apa belum. Kemudian setelah beberapa kali berkas bolak-balik, berdasarkan penelitian oleh tim, berdasarkan alat bukti yang ada, yaitu pasal 184 KUHP, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka oleh tim peneliti, dalam hal ini adalah jaksa penuntut menyatakan cukup bukti dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Begitu. Apa yang menjadi bukti terkuat, Pak? Itu yang menjadi inti pertanyaan saya tadi. Yang jelas sesuai ketentuan Undang-Undang KUHP, alat bukti yang ada yaitu alat bukti surat, kemudian keterangan ahli, maaf saya ulang, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Itulah alat bukti yang menguatkan di dalam berkas tersangka Jessica. Baik, Pak, salah satunya adakah rekaman CCTV yang juga disertakan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan? Ya, salah satunya begitulah. Dari rekaman CCTV tersebut, Pak, apakah memang sudah dijelaskan secara pasti begitu? Ada adegan bahwa memang pelaku atau tersangka ini, Jessica, menuangkan begitu ya racun sianida ke dalam kopi Mirna. Apakah memang tampak jelas begitu Pak di dalam CCTV itu? Jadi mohon maaf Pak, karena itu termasuk materi daripada perkara, kami tidak bisa menjawab. Nanti kalau kami menjawab akan mengganggu daripada proses di persidangan. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa menjawab. Iya, baik. Baik, saya langsung ke Mas Reza saja. Mas Reza, artinya ini masih panjang sebenarnya prosesnya. Karena bolak-balik polisian dan juga kejaksaan, berkasnya bolak-balik juga ditolak begitu oleh kejaksaan. Namun tiba-tiba dalam waktu yang cepat begitu ya, Jessica sebenarnya sudah akan dikeluarkan pada tanggal 28 Mei kalau memang tidak lengkap lagi buktinya. Namun tiba-tiba sudah lengkap bukti ini. Dari sisi proses ini saya nilainya positif. Terutama sekali ini perkembangan yang sangat positif bagi teman-teman di Polda Metro Jaya. Paling tidak begitu statusnya dikatakan P21, berkasnya nyatakan lengkap, berarti sudah selesai. Pekerjaan kepolisian sudah selesai. Itu bermakna bahwa ekspektasi korban akan keadilan sudah dicoba dipenuhi oleh kepolisian. Ekspektasi masyarakat akan rasa aman coba dipenuhi oleh kepolisian. Ekspektasi atasan bahwa kasus harus diungkapkan hingga tuntas sudah dipenuhi lewat pekerjaan yang super keras ini. Plus juga masing-masing penyidik sudah dapat satu portofolio yang bagus dari kasus yang menarik perhatian publik ini. Dari sisi proses kita nilai positif. Artinya sudah sesuai begitu ya kalau dari sisi proses. Sudah sesuai. Jadi paling tidak kita sudah selangkah lebih maju, ada kepastian bahwa sekarang berkas sudah dinyatakan lengkap. Tapi dari segi substansi, dengan segala hormat, menurut saya belum ada keterangan yang disampaikan oleh baik itu pihak kepolisian maupun kejaksaan tentang sesungguhnya dua pertanyaan ini terjawab atau tidak.
2 pertanyaan menurut saya sudah terjawab, 2 pertanyaan belum terjawab. Yang sudah terjawab dulu ya. Yang sudah terjawab adalah benar bahwa di dalam kopi itu ada sianida. Ya. Yang kedua, benar bahwa korban sudah minum kopi yang di dalamnya terdapat sianida. Itu sudah terjawab, Pak ya. Yang belum terjawab ada 2, dan ini yang paling membuat stamina kita tergerus luar biasa ya di publik ya. Pertama, apakah tersangka yang membubuhkan sianida tersebut ke dalam kopi? Kalau bukan, lantas siapa? Pertanyaan yang kedua, dari mana gerangan sianida itu berasal? Jadi tidak cukup bagi kita untuk mencari tahu siapa sesungguhnya yang memasukkan sianida, tapi harus lebih lagi ke titik hulu, dari mana gerangan si orang ini, si pelaku ini, si tersangka ini mendapatkan sianida tersebut. 2 hal ini yang menurut saya masih menjadi misteri besar. Nah, memang pada akhirnya proses pengadilan yang akan menjadi sebuah medan pergulatan untuk meyakinkan majelis hakim apakah 2 pertanyaan ini akan terjawab atau tidak. Apakah majelis hakim akan teryakinkan atau tidak bahwa yang duduk di kursi terdakwa itu nantinya adalah orang yang memang pantas suatu saat nanti ditetapkan sebagai seorang terpidana. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa pada saat itu belum menemukan sama sekali bukti bahwa memang pelaku menuangkan sianida, baik itu terekam oleh kamera CCTV begitu ya, hanya berupa gestur, berupa seolah-olah. Poin bagus, dan gestur. Mari kita coba bandingkan sedikit ya. Gestur atau cara komunikasi teman-teman di Polda Metro Jaya ketika mereka mengungkap kasus-kasus lain. Dalam kasus mutilasi misalnya. Kasus mutilasi di Tangerang yang kemudian tersangka kabur ke Surabaya. Tersangka dihadirkan ke hadapan media, alat bukti ditunjukkan, informasi diberikan, kita puas. Itu terkait kasus mutilasi. Kasus lain misalnya, pengungkapan narkoba. Bandarnya, pengedarnya, penggunanya juga ditampilkan ke hadapan masyarakat dan media, alat buktinya dijembrengkan di atas meja, informasi diberikan banyak, terbuka. Tapi dalam kasus ini ada yang terendus agak berbeda ini, terendus loh ya, saya tidak, jadi hanya sebuah indikasi. Kenapa dalam kasus ini kok gesturnya berbeda? Seperti apa? Menampilkan alat bukti ditutup, tidak seperti pada kasus-kasus sebelumnya. 37 alat bukti yang sudah dikumpulkan. 37 loh ya, 37 itu kan luar biasa spektakuler itu. Kemudian informasi juga diberikan dengan sangat hati-hati, sangat normatif, tidak salah. Tapi kemudian ketika kita bandingkan gestur teman-teman penegak hukum dalam kasus ini, dibandingkan dengan gestur mereka pada kasus-kasus lain yang juga menarik perhatian publik, berbeda. Jangan salahkan publik kalau kemudian muncul syakwa sangka. Ada apa kan? Ada apa? Saya coba ke Pak Waluyo kalau begitu. Saya kembali ke Pak Waluyo. Pak Waluyo, kalau dari pihak kejaksaan sendiri, apa proses yang akan dilakukan selanjutnya ketika berkas ini memang sudah lengkap dan Jessica juga sudah dipindahkan ke Rutan Pondok Babu hingga saat ini? Apa langkah selanjutnya, Pak? Setelah kejaksaan menerima pelimpahan tahap kedua, yaitu tersangka dan barang bukti, maka dalam waktu 20 hari ini kejaksaan dapat menahan yang bersangkutan. Maka dalam waktu 20 hari ini jaksa akan mempersiapkan surat dakwaan, ya, surat dakwaan untuk dilimpahkan ke polda. Namun apabila dalam 20 hari ini jaksa belum siap, maka akan meminta perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun demikian, kejaksaan akan segera mungkin untuk melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Waluyo dan Mas Reza, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pak Waluyo, Anda juga jangan kemana-mana. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini terkait dengan misteri Kopi Mirna. Sesaat lagi di Anyus Petang.